ke belakang ini Tuesday Talk di Selasa malam agenda rutin kita. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Ya, walaupun seminggu ini mungkin di antara kita ada yang hidupnya lagi nggak baik-baik aja, harinya mungkin lagi berantakan, imannya mungkin lagi break dance, bukan breakdown lagi, bukan down lagi, udah lagi break dance, imannya lagi kacau. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama malam ini sepakat kalau di antara kita nggak ada ustadz, nggak ada ustazah, nggak ada orang baik. Semuanya sama-sama berusaha ingin jadi baik. Maka di antara banyaknya nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah malam ini kita masih bisa dipertemukan bareng-bareng bersama, walau nggak bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah getaran kebaikannya itu sampai kepada hatinya masing-masing. Dan kerennya lagi, alhamdulillahnya malam ini kita bakal sama-sama dengerin materi dari orang paling perfeksionis di Next Level Circle, yaitu Syekh Imam Dinullah. Maka sebaik-baiknya pembukaan adalah pembukaan yang diawali dengan bacaan Al-Quran. Silahkan semuanya yang belum megang mushafnya bisa diambil, atau yang mau pakai HP juga silahkan. Kita sama-sama baca terlebih dahulu surat Al-Mulk, ada di juz 29, surat pertamanya. Silahkan dibuka. Izin wudhu dulu, oke. Yang belum wudhu silahkan wudhu dulu. Kita kasih waktu 30 detik buat wudhu. 30, 29, oke. Kita tungguin 30 detik. Yang lainnya bisa disiapkan dulu mushafnya atau HP-nya. Jadi di Next Level Circle ini, bagi yang baru pertama kali Tuesday Talk ya, kita pembukaannya selalu memakai surat Al-Mulk. Bukan biasanya kalau di masjid-masjid pakai surat Al-Fatihah atau Basmalah doang, tapi sengaja kita surat Al-Mulk. Karena mungkin dalam sehari ini kita kurang waktu membaca Al-Qur'annya, atau memang kita nggak sempat baca Quran, makanya ayo deh bareng-bareng kita baca surat yang agak panjangan dikit. Dan surat Al-Mulk ini memang luar biasa sekali. Oke, yang udah buka silahkan kita baca bareng-bareng surat Al-Mulk di juz 29. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya, silahkan on mic-nya ya. Sorry. Kan Bismillahirrahmanirrahim. mic-nya dinyalain. Yang mau Tabarakalladzī aja. biyadihil Tapi usahain mulku mau. wa huwa 'alā kulli syai'in Sesuai yang Ikhwan. qadir. Alladzī khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azīzul Azizul Ghafur. ghafūr. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل هل ترى ترى من من فطور فطور ثم ارجع البصر Menurut كرتين berdasarkan karangan فإذا berbeda إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا وهو زينا السماء حسير الدنيا لقد بمصابيح زينا وجعلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها إذا وجعلناها رجوما الذين كفروا للشياطين بربهم عذاب وأعتدنا جهنم لهم وبئس عذاب المصير السعير إذا ألقوا الذين فيها كفروا سمعوا بربهم لها عذاب شهيقا وهي جهنم تفور وبئس المصير كالمستيز من الغيظ إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا فوج لها شهيقا كأنهم وهي ألم تفور يأتكم تكاد نذير تميز من قالوا الغيظ بلى قد جاءنا نذير إنما ألقي فكذبنا فيها فوج وقلنا ما نزل الله من شيء إن سألهم إلا في خزنتها ضلال ألم كبير يأتكم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
Innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. وهو اللطيف والذي جعل الخبير لكم هو الأرض ذلولا الذي جعل لكم الأرض فامشوا ذلولا فيها وامشوا وكلوا في من رزقه مناكبها وإليه وامشوا من النشور رزقه أأمنتم من في وإليه السماء النشور أن يخسف بكم الأرض فإذا ما هي في تمور السماء أم أن أمنتم من يخسف في بكم السماء الأرض أن فإذا يرسل هي عليكم تمور حاصبا أم أمنتم فستعلمون كيف السماء نذير. أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد ولقد كذب كذب الذين الذين من من قبلهم فكيف فكيف كان كان نكير. أولم أولم يروا إلى يروا إلى الطير الطير فوقهم فوقهم صافات صافات ويقبضن ما ويقبضن يمسكهن ما إلا الرحمن يمسكهن إلا إنه بكل الرحمن شيء إنه بصير. بكل أمن هذا شيء الذي هو بصير جند لكم ينصركم من دون هذا الذي الرحمن هو إن جند الكافرون إلا في ينصركم من غرور. دون أمن الرحمن هذا الذي إن يرزقكم الكافرون إن أمسك إلا رزقه بل يكفرون لجوا في عتو من هذا ونفور. الذي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما قل أرأيتم إن قل أهلكني هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Oke, sadaqallah lazim. Semoga dengan tilawah Al-Quran kita bareng-bareng pada malam ini, yang mungkin pikiran atau hatinya masih nyangkut di jalan, masih kemana-mana, bisa tertaut dulu di perkumpulan kita malam ini. Oke, malam ini Imam katanya bakal ngomongin seputar hati. Wah, kita sering banget dan berulang ngomongin seputar hati dan nggak akan bosan kayaknya kalau ngomongin hati. Tapi sebelumnya, karena Imam nih ngomongin hati, aku mau tahu dulu nih, gimana sih gambaran hati kalian hari ini? Bisa digambarkan melalui emot di chat. Coba kalian kasih emot kalian yang melambangkan perasaan atau suasana hati kalian hari ini. Ini rame nih. Wow, Mbak Nurul nih love. Wah, ada yang marah, ada yang nangis. Ada yang nyium. Mbak Ivo ada yang nyium emotnya. Nih gua. Ini. Boleh lebih dari satu kan? Satu aja, nggak boleh. Oh, satu aja nggak boleh aja. Satu aja. Lebih dari satu. Gue nyumbang juga nih. Woi, Aul mantap. Aul kayak gini, Aul. Aulnya kok kayak gitu? Tahu Aul. Nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh, Meme. Itu imam apa tuh imam kayak gini? Wah, ada yang bunga. Wah, ada yang strong. Mantap banget. Udah, ada lagi? Wah, masih banyak emang. Wih, ada yang ini juga, ada yang ghost juga nih, ada yang hantu. Berarti dia ghosting sukanya ya, Mem? Kok Mem, Dar? Dia korban ghosting. Oh, korbannya, bukan dia yang ghosting. Bukan. Wah, ada yang nulis. Wah, macem-macem dah pokoknya banyak ya. Wah, ada yang nuas juga. Nuas apa? Ngantuk. Ada yang kayaknya seharian nih ngantuk kayak bawaannya. Ini gua banget berarti nih. Nih Aul nih udah nih, ngapain ngasih lagi nih. Oke, jadi beragam ya hati kita nih seharian, jangankan seharian.
yang jam sekarang rasanya lagi senang-senang aja, bisa aja sejam kemudian tahu-tahu berubah. Bisa aja semenit kemudian tahu-tahu berubah. Bahkan gak nyampe semenit, 30 detik setelah kita lagi senang nih bisa aja berubah. Karena emang Allah ini membolak-bolakan hati ini seperti telapak tangan kita, gampang banget. Sekali diseret gini langsung balik hati kita. Yang rasanya kita lagi sedih banget bisa dibalikin dengan mudah sama Allah. Makanya doanya selalu kita panjatkan kalau misalkan kita lagi habis sholat atau kita lagi berkumpul ya, muqallibal qulub sabit kolbi, atau kalau misalkan bareng kulubana ala dinika dan seterusnya. Makanya kita malam ini bakar denger nih dari Imam. Emangnya hati kita ini pantasnya ini berlabuh kemana? Kemudian yang bisa jaga hati kita ini apa sih? Tapi sebelumnya kita harus foto dulu kayaknya deh, mumpung masih awal-awal gini. Siapa biasanya yang suka foto nih, Dar? Akhir-akhir ini. Boleh dong yang biasa foto, kita foto dulu di awal nih. Sebelum Imam menyampaikan materinya yang luar biasa. Siapa bisa Gates atau Mbak Kamuti atau Mbak Novi? Aku nggak bawa laptop. Aku masih kerja. Mohon maaf. Oke, Imam aja, Mem. Foto, Mem. Sama aku sebentar ya, tapi Siapa tadi? Tunggu Mutri. Mbak Muti, silakan. Kasih aba-aba ya, Mbak Muti. Nanti gue lagi nengok-nengok ini, atau dipoto. bentar ya, aku lagi prepare. Oke. Udah semuanya. Siap. Silakan semuanya on cam dulu ya untuk foto kita di awal ini. Ada 52 orang, silakan. On cam. Oh, alhamdulillah. Let's Wah, go. ada yang berdua juga. Mantap, satu kamera berdua. Besok kayak kita harus gabungan nih, Mem. Samping-sampingan gitu setupnya. Boleh. Udah, kamu Ti. Kasih apa kamu Ti? Oke, siap ya. Biar nyiapin muka dulu. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, Mbak Bulan. Oke, aku hitung ulang ya. 1, 2, Haider nggak on dia? AFK, enggak deh. Dar. Biarin Haider nggak diajak ya. Nggak diajak. Oke, Lagi. Ya. 1, 2, 3. Lagi tak? Oke, last. 1, 2, Jelas ya. 3. Alright. Oke, thank you semuanya. Baik, langsung aja. Imam Dinullah, waktu dan tempat milik Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya. Bismillah, kita mulai, teman-teman. Oke, udah kelihatan? Udah, boleh. Aman, Mem. Udah aman ya. Nah. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, bukan materi sih, ini kayak model sharing lah gitulah. Ya, kayak model sharing apa yang mungkin belakangan ini diri anak pribadi, diri anak pribadi ngerasain gitu ya. Dan sekiranya kayaknya perlu buat teman-teman rasain juga gitu. Jadi kita sama-sama ta'aliful qulub, ada kebaikan yang kita rasakan, kita share ke teman-teman yang lain gitu, supaya teman-teman yang lain juga dapat impact yang sama ya. Suara jelas, Faruk? Suara? Aman, Pak Imam. Aman ya. Oke, sebelum itu sekarang karena kemarin udah sempet nanya di grup gitu ya, kita sharing bareng-bareng di grup itu tipis-tipis. Coba siapa yang milih kemarin itu, kalau nggak salah ada yang pertama itu pertanyaannya tentang
Pokoknya Gimana gue yang cara baso, kita? Mem. Gue yang baso. Ya, gimana cara kita untuk numbuhin gimana caranya cinta di hati kita tuh terus tumbuh, ya kan? Ada yang chatin dia gitu ya, ada chatin dia terus, habis itu ada yang mikirin dia terus, ada yang datang ke rumahnya gitu ya, habis itu ada juga yang nggak tahu kau belum dekat gitu kan ya, nggak tahu belum dekat sama dianya gitu, ada juga yang terakhir nggak tahu bingung mau milih yang mana lebih enak makan bakso ya kan, dan ternyata pada milih bakso. Coba, Allahu Akbar kalian ini. Oke, nah jadi pertanyaan itu untuk apa? Nanti pertanyaan itu akan kita bahas di titik kali ini. Ya. Yaitu gimana sih cara dapetin hati kamu? Nah, gimana sih cara dapetin hati kamu? Ingat ya, sholat itu bukan nomor 1, tapi nomor 2. Nomor 1-nya itu ya kamu. Nah, ini pembahasan kita tuh tentang istiqdorul qalbi. Nah, kalau yang teman-teman yang tahu bahasa Arab mungkin udah tahu nih arahnya kemana ya. Nah, pembahasan kita tuh ada 4 sesi sebenarnya. Yang pertama itu kemana sih hati ini harus berlabuh. Yang kedua itu hati ini setia dulu. Hati itu setia dulu atau tulus dulu. Nah, yang ketiga itu penjaga hati. Ya, lagu-lagu yang lagi viral ya. Yang keempat itu mungkin ada salah satu liriknya. Karena bersamamu semua terasa indah. Ya. Nah, sampai sini buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, makasih banget ya lewat Slido. Nah, ya kita lanjut. Nah, tapi kita mau bahas pertama aku mau kasih tahu dulu nih. Aku mau kasih tahu dulu tentang background story dari Istiqdorul Qalbi itu. Nah, ini diambil dari kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir benar ya? Katsir yang dibawakan oleh Ustadz Umar Mita ya, yaitu tentang surat Al-Maun, dan juga beliau itu ada kajian kitab Tazkiyatun Nafs dari bab ikhlas dan niat. Nah, itu aku sendiri dengerinnya di YouTube gitu. Nah, ya, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Kemana sih hati ini harus berlabuh? Ya kan? Kemana sih hati ini harus berlabuh? Oke, sebelum itu pengen coba di kolom chat pada ngetik dulu kemana sih hati ini harus berlabuh? Apa kriteria kita? Apa kriteria kita itu hati kita harus berlabuh ke siapa? Habis itu apa yang hati kita mau sebenarnya gitu ya. Habis itu kemana cinta kita harus diberikan. Nah, kemana cinta kita harus diberikan, apa yang hati kita mau sebenarnya. Nah, boleh lewat kolom chat bentar ya, dibaca dulu satu-satu. Oh, pada Allah sang pencipta. Oke, Allah ya Allah. Kalau berdasarkan polling, harusnya pada ke tukang bakso, Mem. Iya, makanya itu pada milihnya tukang bakso. Berarti berlabuhnya nih ke tukang bakso harusnya. Berarti ke tukang bakso. Ayo ngaku. Sekarang mau milih tukang bakso atau yang mana? Jawabannya toyo tapi jarang yang begitu, Ustaz. Oh iya. Nah, kita akan mulai menelisik lebih dalam lagi ya. Oke, kita lanjut. Makasih buat teman-teman yang udah di kolom chat udah ngasih jawabannya. Ada Kanopi, ada Kak Zulfa, Marwah, Caca, semuanya ya. Maaf nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang pertama itu hubud dunia. Ya, hubud dunia itu ada di surat Al-Hadid ya, kecintaan kepada dunia yang berlebihan tanpa memikirkan akhirat ya. Jangan sampai hati kita nih termasuk dalam golongan yang ini nih. Cinta dengan terlalu menyayangkan tentang harta atau mungkin tentang pekerjaan, semua yang berkecimpung tentang dunia ya. Dalam surat Al-Hadid itu ada wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur ya, yang artinya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ada juga surat Muhammad ayat 36 itu innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Nah, udah biasa nih mungkin teman-teman dengerin. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, kita nggak boleh untuk yang bagian pertama ini. Wanti-wanti. Nah, habis itu yang kedua itu ada hubul akhirah. Nah, hubul akhirah ini dia kecintaan kepada akhirat tanpa memikirkan tentang dunia. Nah,
dalam beberapa aspek ini bagus. Nah, tapi ada firman Allah lagi, dan firman Allah lain itu yang menerangkan bahwa kita itu harus seimbang di antara keduanya, dunia dan akhirat. Saya dalam surah Al-Qasas ayat 77. yang punya itu wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Nah, maaf nggak bisa dicantumin nih di sini ayatnya ya, karena nanti bakal penuh banget. Nah, teman-teman bisa nanti nyari di online ya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Yang artinya carilah akhiratmu gitu ya. Pada nikmat yang diberikan kepada Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah itu. Nah kalau misalkan dia hubul akhirah itu ada kisahnya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu pernah yang namanya mencoba memenjarakan jin sama setan. Jadi Nabi Sulaiman ini diberikan pengabulan doa ya, berdoa kepada Allah supaya bisa memenjarakan jin dan setan waktu itu. Jadi semuanya itu pada kerajaan Nabi Sulaiman dipenjarain. Lalu apa yang didapat? Ternyata ketika Nabi Sulaiman ingin meminta pelayannya itu ke pasar, ternyata di pasar nggak ada orang. Semua rakyat di zaman Nabi Sulaiman waktu itu semuanya pergi beribadah kepada Allah. Dan akhirnya ya kehidupan nggak berjalan gitu loh. Kehidupan nggak berjalan. Nah itu kalau misalkan kita hubul akhirah, di mana kita hanya memikirkan akhirat saja tanpa mementingkan dunia. Nah yang benar itu yang ketiga, kita hubud dunia lil akhirah. Kita mencintai dunia yang mengarahkan kita untuk akhirat kita. Jadi kita berbuat baik dunia, niatnya untuk akhirat. Kita mengerjakan semua hal di dunia, kita niatkan semuanya untuk akhirat. Itu ada 3 macamnya. Kira-kira kita harus tahu posisi kita tuh sekarang lagi ada di mana. Ya, usiku nafsi wa iyakum. Nah, oke. Nah, sekarang selama ini itu apa yang hati kita itu rasakan, ya kan? Apa sih yang selama ini hati kita rasakan? Aduh, ini udah ke-spill ya, salah satunya ya. Ada senang, ada bahagia, ada ketenangan. Habis itu mungkin yang kita anak muda lagi sering rasain sedih, capek, lelah gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang udah kerja, banyak hal yang menggoyahkan iman gitu ya. Entah dari atas, entah dari luar gitu ya. Lelah, capek, sedih, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Nah, habis itu ada juga marah, gelisah, gak berdaya, bimbang gitu ya. Seakan-akan kita nggak tahu bahwa kita tuh nggak sendirian. Gitu. Habis itu ada yang keempat itu sakit hati, kesal, kecewa. Nah, ini buat teman-teman yang pernah ya. Kita semua mungkin pernah ya berharap lebih kepada manusia gitu ya. Kita berharap kepada manusia, dan akhirnya kita sakit hati, kecewa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, dari semua ini itu kenapa dicantumin dan kenapa harus kita bahas? Coba kira-kira kalau misalnya kita senang, kita sedih, kita capek, kita lelah, kita amarah, kita kecewa, itu apa yang kita lakukan setelah itu? Nah, itu yang jadi poinnya. Apa yang kita lakukan setelah itu? Apakah kita akhirnya tetap terpuruk dengan sedihnya kita, dengan lelahnya kita, akhirnya hanya berkeluh kesah? Dan kenapa di sini itu hanya ada satu yang bagian senang, yang lainnya sedih gitu loh. Yang lainnya kalau bahasanya buruk gitu loh. Dan ternyata itu ketika aku sempat nyari juga, pernah nggak Al-Quran itu membahas tentang sifat baik manusia? Ada dibahas dalam Al-Quran sifat baik manusia, tapi semua itu adalah pemberian dari Allah. Jadi manusia itu baik karena nikmat dari Allah. Manusia itu baik karena semua yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan keburukan yang didapatkan oleh manusia itu sendiri, itu adalah sifat dasar dari manusia itu sendiri. Kalau misalkan ada di surat Al-Ma'arij, ya Allah, lupa ini, bahwa innal insana khuliqa halu'a. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Ya udah berkeluh kesah aja terus. Diciptakan dengan berkeluh kesah. Nah, kalau misalkan kita merasa senang, yang dipertanyakan itu ketika kita senang itu kita
kemana dulu gitu. Ketika senang itu kita kemana dulu? Bahwa kesenangan itu semua datang dari Allah. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita capek kita kemana? Kita lelah kita kemana? Nah, jangan sampai kita hanya ber, apa ya, menyadarkan semuanya pada diri kita. Kita harus sadari kalau misalkan kita itu adalah apa ya, makhluk yang lemah. Kita tuh lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita marah, ya Allah, tolong redam amarah ini, ya Allah, semoga nggak berkata yang kotor. Ketika kita bimbang, ya Allah, kenapa ya kok ragu? Tolong yakinkan. Ketika kita capek, ya Allah, badan ini capek, tolong berikan kesegaran lagi. Ya Allah, tolong berikan kekuatan lagi. Kalau misalnya kita kecewa, ya Allah, maaf karena pernah berharap lebih kepada selain dirimu, ya kan? Kalau dalam surat yang sering kita baca Al-Ikhlas, kita udah sama-sama menyebut kalau misalkan Allahus Somad, hanya Allah tempat kita bergantung. Berarti nggak ada yang lain tuh, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada, bukan nggak ada. Kita harus meminimalisir untuk berharap lebih kepada makhluk. Hanya berpegang teguh atau hanya berharap kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Hati itu setia dulu atau tulus dulu? Nah, oke, hati itu tulus setia dulu atau tulus dulu? Boleh, coba sambil diketik. Kira-kira nih yang pernah merasakan atau mungkin sepengalaman pribadinya. Oh, tulus dulu, tulus. Ya, tulus dulu. Kenapa nggak setia dulu ya? Oh, tulus. Ya, ya, ya. Emang ya, tulus juga lagunya bagus ya. Oke. Kalau udah tulus bisa setia. Oke. Asik ya. Oke. Oke ya. Oke, teman-teman silahkan pegang dengan jawaban teman-teman ya. Tulus dulu atau setia dulu, silahkan pegang jawabannya. Oke, sekarang kita lebih mendalam lagi. Nah, aduh ini ngalingin ya ininya. Gimana cara menjahitnya? Nah, kapan sih kita tahu kalau kita sudah menggunakan hati kita? Kapan sih kita tahu kalau misalkan hati kita itu ikut di dalam kegiatan itu? Coba. Di sini ya aku sendiri ada beberapa sampel ya. Kira-kira hati kita itu ikut serta itu ketika kapan? Nah, ketika nyanyi lagu kesukaan, ayo jujur, siapa yang kalau misalkan nyanyi lagu kesukaan itu sampai nangis, sampai wah menjiwai. Habis itu kalau misalkan nonton film yang sedih, itu kayaknya hati teriris-iris gitu ya. Nah, habis itu beli barang kesukaan, saking sukanya sama barang itu yang udah dinantiin sama sekian lama, akhirnya bisa beli, wah terharu mungkin ya. Habis itu yang keempat itu kalau misalkan dia ngelakuin hobinya, misalkan dia beli apa ya, beli barang-barang antik gitu ya, mengoleksi barang-barang antik, kalau punya tuh kayaknya hati rasanya seneng gitu kan. Nah, ini tandanya kalau misalkan hati kita itu tuh ikut serta dalam kegiatan itu, ikut serta dalam hal yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan apa dan dengan siapa kita itu sangat sungguh-sungguh dalam menyertakan hati kita? Nah, sekarang mau tahu, coba ada tanggapan lagi nggak dari teman-teman nih? Dari teman-teman dari 54 peserta, ya, kalau sama aku ini lumayan aktif ya. Coba kira-kira kapan teman-teman itu ngerasain hati teman-teman itu benar-benar ikutan dan dengan siapa? Boleh diketik di kolom chat. Kira-kira dengan siapa teman-teman itu merasakan hati teman-teman itu udah ikut. Ketika sholat sendirian. Ya Allah. Oke, ketika sholat sendirian dengan teman hidup. Dengan teman hidup. Oke, ada lagi? Kasih bocoran sedikit deh, mungkin sama keluarga gitu ya. Pas ngobrol bareng mama sama papa ya. Berarti sesi deep talk gitu ya, deep talk ya. Atau mungkin sama... Oke, makasih buat teman-teman yang udah balas di kolom chat ya. Pas mau minjem dulu.
Pas me time. Oh, pas me time ya. Oke, kita lanjut sedikit. Pas melakukan pokoknya. Nah, nah, mungkin di sini ada nih ya, kegiatan-kegiatannya itu berbisnis, ketika berkarir, ketika punya target hidup, ketika sama pasangan, ketika sama pejabat atau sama bos gitu ya. Karena sangat senang sama pekerjaannya, akhirnya benar-benar menjiwai apa yang dia lakukan gitu ya. Sama keluarga, sama sahabat, sama teman gitu. Nah, ini kita lakukan atas dasar kita itu benar sungguh-sungguh gitu ya. Kita sungguh-sungguh kalau misalkan hal ini tuh penting bagi kita. Berbisnis itu penting, target hidup itu penting. Akhirnya kita menyertakan hati kita untuk ikut serta dalam kegiatan kita. Nggak raganya aja, nggak jiwanya aja, bahkan hatinya juga ikut. Ketika dia dapat penghargaan, dia senangnya bukan main. Ketika dia dapat pencapaian target hidupnya, dia senangnya bukan main gitu ya. Nah, itu tanda kalau misalnya hati kita udah ikut. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang, kapan kita pernah menyertakan hati kita 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalkan sama makhluknya aja kita kayak gitu, kalau misalkan sama urusan dunia aja kita sebegitu capeknya, gitu loh. Jiwa raga kita keluarkan, bangun pagi, pulang sore, gitu ya. Semuanya kita sempatkan, gitu. Ada janji apa kita datang, ada target apa kita penuhin, ada panggilan dari teman atau dari sahabat, bahkan dari orang-orang yang menurut kita penting, gitu. Itu kita penuhin semuanya. Nah, gimana kalau misalkan sekarang dari Sang Kholik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat. Kita yang harusnya punya urusan dengan Allah. Allah nggak ada kita pun nggak apa-apa, gitu loh. Allah meskipun semuanya, gitu loh, semuanya apa ya, dari zaman Nabi Adam sampai mungkin nanti manusia paling terakhir yang dimatikan ya di dunia ini, itu semuanya nggak bersih sama Allah, itu nggak mengurangi kebesaran Allah sedikit pun. Nah, pertanyaannya, kapan kita pernah menyatakan hati kita 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pasti teman-teman udah kepikiran ya, ada mungkin waktu-waktu tertentu kita berinteraksi dengan Allah gitu ya. Kalau misalkan disebutin, itu ada 3 yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sholat, ada doa, ada membaca Al-Quran. Nah, ketika kegiatan ini kita berinteraksi dengan Allah. Kita sholat, kita tunaikan sholat, gitu. Kita ke masjid untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan kita sholat sekalian sholat di rumah gitu. Untuk ketika membaca Al-Quran, kita tadarus gitu ya, sekian menit, 10 menit atau 15 menit gitu ya. Ada target sendiri gitu ya. Lalu kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat, kita minta hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Nah, ada timbul pertanyaan lagi ketika kita berinteraksi pada waktu-waktu ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu-waktu itu. Kalau misalnya kita lihat sholat kita aja masih lalai. Baca Quran kita aja kalau sempat. Baca Quran kita aja mungkin beberapa hari sering bolong. Doa kita aja sering lupa, sering terburu-buru. Masa ya kita sama kholik kita kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalkan sama makhluknya aja kita patuh, sama bos aja kita lebih patuh, maka sama kholik aja sama kholik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kurang patuh. Bentar ya teman-teman ya. Nah, jadi sedekat apa kita dengan Allah pada waktu-waktu itu? Mungkin dalam keseharian kita tuh ya 3 waktu ini yang paling kita andelin gitu. Dari 24 jam, ada 17 rakaat yang wajib kita tunaikan. Dan kalau misalkan kita itu khusyuk dan memprioritaskan, mungkin 5 kali kita akan berdoa ya di setiap hari itu.
Lalu kalau misalkan kita rutinkan baca Al-Quran, ya mungkin kita akan baca Al-Quran itu ya 1 hari gitu. 1 hari 1 kali. Nah, tapi permasalahannya itu adalah permasalahan kita adalah bentar, maaf. Kita sendiri nggak tahu apa yang kita baca. Kita sendiri nggak paham untuk apa kita baca Al-Quran. Untuk apa kita menunaikan sholat. Bacaan sholat itu artinya apa aja sih? Habis itu sholat atau doa, bahkan baca Al-Quran itu rutinitas aja atau prioritas kita. Gitu loh. Yang akhirnya kita hanya menunaikannya sekedarnya ya ketika kita sholat, mungkin bahkan ada yang merasa, mungkin teman-teman pernah ngasain ya, Usikum wa iya nafsi, mungkin lah kok sholatnya udah selesai ya, lah kok udah rakaat ketiga ya, lah kok udah tahiyat akhir ya, gitu. Lah kok lah kok tiba-tiba ini rakaat berapa ya, gitu. Nah, gimana kita bisa lebih khusyuk, atau misalkan gimana kita bisa lebih mementingkan urusan kita di dunia daripada di akhirat, kalau misalkan kita aja berinteraksi dengan Allah masih bisa yang namanya lupa, masih bisa yang namanya nggak sadar gitu loh. Bahkan dalam kajian yang dibahas oleh Ustadz Umar Mita itu, jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang mabuk dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang nggak paham kenapa dia menunaikan sholat atau apa yang dia baca itu untuk apa, dia nggak paham. Atau mungkin ketika doa, kenapa sih saya doa ini? Ini benar-benar doa yang saya mau apa cuman template aja gitu loh. Astagfirullah gitu ya. Kita beristighfar selalu. Dan ketika baca Al-Quran, mungkin ini saya itu paham nggak masuk dari Al-Quran ini tujuannya untuk apa ya? Dan Al-Quran ini hanya rutinitas yang saya baca aja, atau emang petunjuk hidup saya, petunjuk hidup kita gitu ya, yang menuntun kita supaya lebih baik sampai akhirat nanti. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah ibadah kita nggak memperbaiki hidup kita. Ibadah kita nggak sempurna. Kita nggak percaya sama ibadah kita sendiri. Memang Allah sudah janjikan. Inna salata tanha anil fahsya'i Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan, fahsya wal munkar. Ya, jadi kejahatan yang berasal dari perut sama dari hawa nafsu. Tapi gimana kalau misalkan ternyata yang salah itu bukan janji Allah tentang salatnya di kita. Kita aja nggak tahu kenapa harus baca iftitah mungkin. Kenapa sih baca surat Al-Fatihah selalu itu? Gitu. Kenapa haruskan baca Al-Fatihah gitu loh. Kenapa itu jadi rukun? Dan kalau nggak baca jadi batal gitu. Dan kenapa sebelum sholat kita harus wudhu dulu? Dan kalau teman-teman tahu, dari sekian banyak syariat yang diturunkan kepada kita sebagai umat muslim, cuman sholat yang diambilnya oleh Rasulullah itu, diambil syariatnya oleh Rasulullah itu penuh kerja keras. Yang lainnya turun dengan ayat aja udah cukup gitu loh. Tapi sholat ini beda. Rasulullah harus hijrah dulu. Rasulullah harus naik dulu ke langit, ke Sidratul Muntaha. Harus dianterin dulu pakai buruk. Harus dianterin dulu sama malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril aja sampai nggak bisa naik ke tempat pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, sepenting itu sholat. Sepenting itu hal yang harusnya kita pentingkan ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sendiri nggak tahu maknanya. Kita sendiri nggak mementingkan. Itu hanya rutinitas aja. Nah, jadi kita nggak mau sampai di dampak yang paling terakhir kita nggak percaya sama ibadah kita kita nggak percaya lagi sama kenapa kita harus sholat itu bukti apa sih gitu loh. Terus kenapa kita harus puasa Ramadan, kenapa kita harus baca Al-Quran. Nah, hal-hal kayak gini
kita harus cari tahu gitu. Kita harus perdalam lagi. Nah, jadi Allah itu Rahman dan Rahimnya Allah itu, bahkan Allah ketika tahu hambanya itu masih kayak gitu sama ibadahnya, masih kalau bahasa kita ya, kalau nggak paham itu dalam kajian satu marmita itu nggak paham sama bacaan Quran itu udah nggak paham sama bacaan sholat itu termasuk lalai. Mungkin dalam surah Al-Maun kalian tahu ya, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu adalah orang-orang yang lalai, yang dia itu mengerjakan sholat hanya geraknya aja, hanya melantunkan aja tanpa tahu maknanya. Tapi Allah tetap Rahman dan Rahimnya Allah tetap dikasih ke kita. Bahkan nggak hanya hati kita aja yang dibikin tenang, ketika kita nggak paham sama bacaan sholat kita. Jiwa kita disehatin, urusan kita dilancarin. Makanya penjaga hati itu ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari sekedar ngejaga hati aja. Ngejaga urusan kita, ngejaga keluarga kita. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke istiqdarul qalbi. Jadi pembahasan tadi itu adalah teguran ya, teguran juga buat kita. Sejauh mana kita udah paham dengan apa yang kita laksanakan dalam beribadah, sejauh mana kita mentafakuri atau berpikir tentang harus apa makna dari sebuah ibadah itu untuk apa. Ya. Kalau misalkan kita balik lagi ke yang awal, lagu bahasa Inggris saja bisa kita hafalin dan kita bisa yang namanya terbawa suasana gitu ya. Kalau misalkan kita dengan urusan kerjaan aja kita bisa sungguh-sungguh gitu ya, berbisnis segala macam gitu. Masa iya dalam hal ini sholat bacaan kita masih belum kita pahami. Habis itu untuk apa kita sholat kita masih belum tahu. Terus kita aja belum tahu niat sholat itu benar-benar kita tanamkan dalam hati apa enggak. Apa hanya sekedar usolli fardhu zuhri. Apa benar-benar kita coba tanamin ya Allah, pada saat ini saya menghadap kepadamu dalam penunaian ibadah dan bukti kehambaan saya kepada dirimu. Sampai sejauh mana kita paham tentang sholat kita itu sendiri. Lalu dalam doa, apakah itu sudah dari hati yang paling dalam? Apakah ya tadi yang sempat aku bilang, apakah hanya template aja gitu ya, Rabbighfirli wali walidayya, apakah benar kita memohon, benar-benar dalam hati kita itu memohon ampunan untuk kedua orang tua kita? Lalu yang kedua, apakah kita masih menaruh harap dan hati kita kepada selain Allah? Mungkin dia punya kuasa, mungkin ada dia itu bos yang punya kekuasaan, akhirnya kita bos minta tolong ya kalau kayak gini. Apakah kita masih kayak gitu? Lalu untuk apa doa kita? Lalu yang terakhir, ketika kita baca Al-Quran, bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita? Apa yang sudah kita pahami dari apa yang kita baca? Sejauh mana kita sudah mengamalkan isi dan perintah dari Al-Quran itu sendiri? Nah, apakah masih ada dari perintah Allah yang masih kita langgar sehingga kita hambar dalam melakukan semua ibadah biasa? Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak saya udah ibadah kayak gini, kok hidup saya masih nggak bener ya? Kok hidup saya masih ini ya? Nah, jangan-jangan banyaknya maksiat yang masih kita lakukan, maksiat-maksiat kecil itu yang bikin ibadah kita itu nggak ada rasanya. Nikmat ibadah kita tuh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita melakukan maksiat, ya, yang paling pertama diangkat oleh Allah itu adalah nikmat ibadahnya. Yang kedua itu rezekinya, yang ketiga itu permasalahan dunianya. Semuanya. Yang pertama itu kenikmatan dalam ibadahnya. Makanya ketika kita sedang merasakan kenikmatan ibadah, itu hal yang harus kita syukuri. Hal yang harus kita syukuri. Bahwa itu nikmat dari Allah juga.
Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok sholat duluan? Kenapa sih kok sholat ini jadi eh, hal yang paling utama, yang paling dibesar-besarkan terus dari tadi? Nah, kalau misalkan kita bahas dulu ya dari apa namanya doa yang kita selalu baca. Ini dari salah satu mazhab ya, mazhab Syafi'i itu ada dalam lafal iftitahnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sifatnya sunnah teman-teman bacanya. Tapi kalau misalkan kita amalkan itu jadi pohon yang tumbuh dalam hati kita itu sendiri. Kesunahan itu jadi hal yang kita sukai. Bahkan di dalam artinya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Gimana kalau misalnya kita sholat, kita tahu setiap maknanya. Gimana kita nggak nanya? Nah, kenapa orang-orang Arab itu atau mungkin imam-imam masjid yang pernah kita temuin itu kenapa sedih ketika baca suatu ayat? Karena dia tahu maknanya dari ayat itu. Sedangkan kita, ya yang penting sholat gitu. Bukan pentingin sholat, tapi yang penting sholat. Kewajiban tertunaikan, sudah. Nah, kisahnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ceritanya itu Rasulullah waktu itu Rasulullah terbangun, Rasulullah itu sholat dari malam hari, ya, dan Aisyah itu tidur. Aisyah itu tidur, Rasulullah sholat dari malam hari, itu lama sholatnya. Sampai kaki beliau bengkak, ya mungkin teman-teman juga tahu ya, sampai kaki beliau bengkak. Aisyah itu terbangun dan melihat Rasulullah sholat, habis itu secara nggak sengaja ya, kesenggol kakinya. Habis itu Aisyah itu nungguin sampai Rasulullah selesai sholat. Setelah Rasulullah selesai sholat, Aisyah nanya, wahai Rasul, ada apa gerangan sampai engkau melaksanakan sholat? Ini penafsirannya ya, secara umum ya. Itu sampai engkau melaksanakan sholat sampai seperti itu. Bukankah engkau itu sudah maksum dari dosa? Udah nggak berdosa. Bukan Allah sudah mengampuni dosa dirimu yang lalu dan yang akan datang. Lalu jawaban dari Rasulullah sendiri adalah afala bukankah yang artinya Afala itu akunu abdan syakura. yaitu afala gimana Ruk? Afala akunu abdan syakura. Nah, afala akunu abdan syakura. Masa ya nggak boleh kalau misalkan aku ini berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu sekelas Rasulullah. Bersyukurnya kayak gitu. Khusyuknya, memandikan ibadahnya kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Yang nggak dijamin, belum dijamin bakal langsung masuk surga, yang pasti bakal dihisap dulu, ditimbang di mizan dulu, lewat siratul mustaqim dulu, kita bisa menyempurnakan sholat hanya sebagai rutinitas kita aja. Nah, sekarang lanjut ke doa. Nah, doa ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan kita dekat dengan Allah. Wah, ini ada yang ngasih tanda ini. Ya, doa ini bisa diijabah oleh Allah kalau misalkan kita dekat sama Allah. Nah, dekat dengan Allah itu caranya gimana? Ibadah. Ibadah dengan sholat, dengan kita melaksanakan syariat-syariat yang ada gitu ya. Nah, ibadah ini bisa diterima oleh Allah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kalau misalkan kita menghadirkan hati kita untuk ibadah itu bahwa kita berhadapan dengan sang Khalik, bukan hanya sekedar rutinitas. Istiqdarul qalbi yang artinya paham maknanya dan tahu tujuannya untuk apa. Dan nanti kembali lagi kepada niat awalnya. Jadi teman-teman itu ketika doa, kita semua itu ketika doa itu niat awalnya itu apa?
Jadi innamal a'malu binniyat itu enggak sekedar hanya hadis yang pendek tapi artinya cuma itu ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia, setiap niat dari seorang hamba itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu cuma bukan hanya sekedar itu aja. Kalau dia minta dunia aja, yang dikasih dunia aja. Kalau dia minta akhirat dan dunia, dikasih keduanya. Kalau misalkan dia minta akhirat, yang dikasih akhirat. Nah, jangan sampai salah tafsir ketika kita doa, ya Allah, tolong berikan saya rezeki yang banyak. Nah, hati-hati. Kalau misalkan kita hanya minta hanya kebahagiaan di dunia aja, Allah akan ngasih rezeki ya di dunia aja gitu. Tapi coba lebih dilengkapi dengan kebahagiaan di akhirat. Nah, sekarang tentang Al-Quran. Kita pengen ketika kita baca Al-Quran itu niatnya adalah supaya bisa dapat syafaat, supaya pahala kita banyak gitu ya. Nah, itu ganjaran dari Allah lah, karena rutinitas kita itu sering baca Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan syafaat atau pahala dari Al-Quran itu sendiri, kita bahas syafaat mungkin ya. Karena setiap kita pengen lah langsung masuk surga gitu, tanpa harus dihisab, tanpa harus ditimbang dulu dosa-dosanya. Gimana cara kita dapat syafaat Al-Quran ini sendiri? Ya caranya dengan kita taat dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, gimana cara kita dapat ketaatan itu? Dengan cara mentadaburi makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sampai ketadabur makna dari Al-Quran itu sendiri itu gimana? Itu kita harus menghadirkan yang namanya hati kita, istiqdorul qalbi. Akhirnya kita bisa baca, paham makna dari Al-Quran yang kita baca. Misalnya kita baca surat apa pagi ini. Mungkin sesekali baca sama terjemahannya deh. Kadang Allah tuh menyelipkan hal-hal yang nggak terduga dari apa yang kita baca. Kita harus paham bahwa semua hal yang udah ada di dunia ini itu semuanya atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti balik lagi ke niat. Apa niat kita baca Al-Quran? Apakah hanya sekedar baca, atau kita benar-benar pengen dapat syafaatnya dari Al-Quran itu di hari kiamat kelak? Akhirnya, karena bersama dengan Allah itu semua akan terasa indah. Karena dengan khusyuknya kita dalam ibadah itu semuanya akan terasa indah. Ketika kita ibadah, kita tenang, kita tahu maknanya, kekhusyukan itu timbul gitu ya. Jadi nggak ada tuh ketika kita sholat itu buru-buru. Yang kita cari itu adalah nilai dari sholat itu yang benar-benar berharga. Ketika berhadapan langsung dengan Tuhan kita. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa sih istiqdorul qalbi itu penting gitu ya. Karena hati kita itu, qalbun itu kan artinya hati ya. Hati kita itu sebenarnya udah diisi sama fitrah kalau misalkan kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi ketika kita berbuat salah itu pasti hati kita yang pertama kali error. Ya kan? Kayak misalkan contoh mungkin dulu kita pernah berbuat buruk ke orang tua gitu ya. Mungkin pernah salah ucap ke orang tua gitu. Nah, itu hati kita langsung, aduh kok gini ya. Atau mungkin kita pernah ninggalin sholat, atau mungkin kita pernah kebablasan sholat, kebablasan nggak sholat gitu karena tidur. Itu untuk mulainya itu pasti ada berat sendiri, karena kita malu untuk berhadapan lagi, untuk bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau misalkan kita udah ngelakuin sekian banyak rutinitas, misalkan kita udah istiqomah nih baca Al-Quran tiap pagi gitu. 1 minggu aja kita nggak baca Al-Quran, atau mungkin 3 hari, itu untuk mulainya lagi, pasti ngerasa kayak, aduh, kok mau mulai lagi kayak gimana gitu. Nah, itu hati kita bergetar gitu. Hati kita ngasih sinyal error gitu. Berarti ada yang salah ketika kita pengen ngelakuin kebaikan, tapi nggak ada penghalang. Jadi kalau misalkan sharing dikit di kampus aku pribadi ya, di Business School itu ada yang namanya coaching session. Jadi kita curhat gitu tentang apa yang kita alamin. Nah, coaching session ini emang diarahkan supaya kita tahu fitrah yang udah ditanamin sama Allah di dalam hati kita itu apa. Jadi masing-masing dari kita itu teman-teman, itu ada perannya di hidup di dunia itu, ada perannya.
Allah itu udah mengasih sifat-sifat baik dari 99 namanya, dari Asmaul Husnanya itu di diri kita. Contoh misalkan, kok kita ada melihat misalkan ya Faruk ya, Faruk ini pinter banget misalkan. Berarti Faruk dikasih fitrah sama Allah, di dalam dirinya itu ada sifat Allah yang namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Kalau kita ketemu sama Haidar, Haidar tuh bijaksana banget ya kayaknya. Nah, berarti Allah menitipkan di dalam hatinya itu, di dalam dirinya itu Al-Hakim. Masing-masing dari kita itu punya peran di dunia untuk mensiarkan kebaikan yang sudah Allah tanamkan. Kita melihat ada orang yang penyayang banget ngasih makan ke setiap orang yang dia temuin, mungkin ya ke fakir yatama, dia ngasih banyak harta gitu. Berarti Allah titipkan di dalam hatinya, dalam dirinya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi ketika kita punya kelebihan, syukurilah, karena itu semua datangnya dari Allah, dan pasti nggak jauh-jauh dari 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Ya, lanjut. Nah, jadi kenapa sih teman-teman kita harus isdorul qalbi itu penting? Jadi karena mengikutsertakan hati kita itu jadi bagian yang paling penting juga. Contoh deh kayak kita ikut kajian, kenapa kalau habis ikut kajian itu rasanya kok beda gitu ya? Kok kayaknya adem banget gitu. Nah, istiqdorul qalbi itu kita hadirkan coba di setiap hari kita. Nah, sekarang kita akan bahas cara agar kita mudah untuk menghadirkan hati kita dalam beribadah atau bahkan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama itu senantiasa ingat kalau hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Kita harus ingat itu. Kita misalkan ada yang di sini yang berbisnis, kita niatkan ya Allah, bisnis ini saya niatkan untuk menghidupi keluarga saya. Semoga keluarga saya pun bisa beribadah kepadamu dengan benar. Nah, jadi semua hal itu kita sangkut pautkan ujung-ujungnya kepada Allah lagi gitu. Nah, di sini ada bekerja, ada bermain atau jalan-jalan. Bermain jalan-jalan kita niatkan ya Allah, jalan-jalan ini saya niatkan untuk silaturahmi dan menguatkan tali ukhuwah Islamnya. Ya Allah, ketika rapat ya Allah, saya niatkan rapat ini supaya saya bisa membantu teman-teman saya. Ya Allah, misalkan saya nemenin ibu belanja nih. Ya Allah, saya niatkan nemenin ibu belanja pagi hari ini ke pasar itu sebagai bakti saya kepada kedua orang tua. Jadi kadang hal-hal kayak gini kecil, tapi itu bikin hati kita senang. Hadir di Tuesday Talk. Sekarang niat kita hadir di Tuesday Talk itu apa? Apakah hanya untuk absen karena ingin dilihat siapa mungkin ya? Atau mungkin hanya untuk apa gitu? Kita bikin postingan di Instagram, kita share PR kita tentang Palestina sekarang ya. Nah itu kita niatkan ya Allah, ini sebagai bentuk jihad saya. Saya nggak bisa ke medan perang, tapi ini salah satu bentuk jihad saya. Ya Allah, saya niatkan ini semua karena lillahi ta'ala. Kita mengaji juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Awali dengan bismillah dan akhirnya semua akan dihitung ibadah. Gimana nggak baik tuh? Gimana nggak rahim Allah tuh? Allah tahu kalau misalkan manusia ini tempatnya lalai, tempatnya buruk lah pokoknya gitu. Allah akhirnya ngasih salah satu jalan alternatif. Kalau misalkan sholatnya itu belum benar, kalau misalkan baca Al-Qur'annya belum benar, kalau misalkan doanya masih bolong-bolong, Allah masih bisa ngasih kesempatan dia untuk bisa kembali kepada Allah itu, dapat jannahnya Allah, dapat ridhonya Allah itu dengan cara meniatkan segala sesuatu kegiatannya di dunia lillahi ta'ala. Karena itu dihitung sebagai ibadah. Jadi apa yang kita lakuin hari ini kalau kita niatkan dengan bismillah, itu insya Allah itu dihitung oleh para malaikat, dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Nah, yang kedua itu ada senantiasa ingat kalau hidup kita itu sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedihnya, habis itu terpuruknya, putus asanya, kegagalannya, percaya kalau itu semua udah
skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah terima apa yang terjadi dengan sabar dan syukur. Mungkin teman-teman pasti udah tahu ayatnya apa aja. Setelah kita udah sabar dan syukur, kita coba pahami hikmah apa yang terkandung di dalam kejadian ini. Hikmah apa yang tersirat yang Allah selipkan di kejadian ini. Misalkan, ya Allah kok ya Allah kok pagi ini kayaknya kurang produktif ya. Nah, coba tuh berarti ada hal yang Allah kasih, hikmah apa yang Allah kasih di hari itu supaya nanemin kita supaya lebih produktif lagi. Supaya berarti ada yang salah nih di pagi hari ini nih. Apa belum baca Al-Qur'an, apa belum zikir pagi mungkin. Atau mungkin ketika kita banyak hal atau banyak tugas atau disuruh lembur kerjaan gitu ya. Kok disuruh lembur ya hari ini ya? Oh, mungkin ada hal baik setelah ini yang bakal Allah kasih. Kalau misalkan teman-teman pasti pernah lihat di Instagram, ada sebuah mobil gitu ya, yang pengen naik ke sebuah lift gitu ya, kartun dia bentuknya, pas pengen di depan tempat parkirnya gitu ya, itu mobilnya bannya kempes atau mesinnya nggak bergerak gitu dia, mesinnya keluar asap gitu ya. Sebenarnya pengen ditampilin tapi nggak bisa masukin ya, dan nggak nemu videonya juga. Nah, habis itu dia kesel tuh sama mobilnya karena parkirannya tinggal di depan, tujuannya tinggal di depan lagi tuh. Tinggal seberapa langkah lagi nyampe. Tapi kenapa kok mesinnya nggak mau nyala gitu? Kenapa kok Allah hadirkan mesinnya mobil ini nggak nyala? Ternyata setelah beberapa lama dia kesel sama mobilnya, habis itu ada batu jatuh dari atas tebing ke tempat dia parkir. Dan setelah itu orang itu bersyukur bahwa hikmahnya itu ketika Allah membuat kita nggak sampai kepada tujuan yang sudah kita rencanakan. Dan kita harus pahami juga manusia itu hanya bisa merencanakan. Balik lagi semuanya itu Allah yang menetapkan. Qadar dan qadarnya Allah. Dan akhirnya kita husnuzan sama Allah dan kita panjatkan doa. Ya Allah, semoga dengan lemburnya saya hari ini itu ada kebaikan yang balik lagi kepada diri saya. Ya Allah, semoga dengan lemburnya saya, ya Allah, semoga dengan capeknya saya hari ini, jadi semuanya itu dibalikkan kepada Allah, husnuzan kepada Allah, sehingga hati kita itu bersih. Nah, itu sebagai dasar dari keikhlasan hati. Ikhlas itu artinya adalah hati yang bersih dari segala hal yang kotor tentang dunia. Gitu. Jadi ikhlas itu semua hal yang membersihkan hal-hal atau bersih dari hal-hal yang bersangkutan dengan dunia. Jadi ikhlas itu membersihkan itu. Nah, jadi ini cara melatih diri kita supaya istiqdarul qalbi itu muncul, supaya kehadiran hati kita muncul dalam ibadah kita itu. Nah, dan balik lagi, sungguhnya hati kita ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah punya pasangan mungkin ya, nggak boleh kecintaan kita itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Bahkan kepada orang tua kita sendiri pun, itu kita tetap harus ridho sama ketetapan Allah. Kita nggak bisa pungkiri. Semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah. Semuanya itu pasti akan mati. Nah, kita harus ridho ketika Allah memanggil orang tua kita. Atau mungkin orang yang kita sayang. Jangan sampai hal itu yang nanti membuat kita nggak cinta lagi kepada Allah. Nah, terakhir adalah dalamnya samudra dapat engkau selami dan arungi ya. Namun dalamnya hati seseorang belum tentu engkau ketahui dan engkau paham. Nah, jadi balik lagi, seberapa jauh kita kenal dengan hati kita, ya, seberapa jauh kita itu menampatkan hati kita itu kepada Allah, seberapa dalam, nah itu hanya kita sendiri yang tahu. Nggak ada orang lain nggak bakal bisa menilai. Jadi semua hal yang kita bahas hari ini itu untuk diri sendiri, nggak ada untuk menilai orang lain. Gitu ya. Usikum wa ya nafsi. Syukron, azam ini itu aja dari aku pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mem bisa ditampilin yang paling terakhir tadi Mem. Quotes yang paling terakhir.
Boleh, Mem. Share screen lagi, Mem. Oke, udah kan? Udah muncul kan ya? Nah, iya, itu dia. Ini gue ada serius-serius baca, tapi tipenya kocak. Jadi, Karungnya. kaus Islami dan karungi. Ternyata ini sama juga, teman-teman. Kayak hati kita ini, kalau salah niat sedikit aja, ternyata impact-nya bisa berasa besar banget di kehidupan kita. Imam cuman salah tipe tulis K doang padahal. Nah, Cuman rasanya jadi, gue pengen ketawa bacanya. Engkau Islami dan karungi kan. maaf ya, Jadi maaf ya, maaf ya. jangan Kayaknya udah sampai nih. dibenerin dari tadi. Jadi Oh jangan iya. sampai deh hati kita ini salah sedikit aja niatnya. Karena itu tadi, impact-nya begitu luar biasa ke kehidupan kita. Iya. Nah, kalau kita Ruk, dengerin, sebentar, Ruk. gimana? Oke, lanjut. Nanti ada tambahan sebentar ya. Ada yang Oke, belum. nanti ada tambahan. Kalau kita dengerin Imam tadi, rasa-rasanya kita jadi tahu deh kalau misalkan ibadah kita ini udah sampai di tingkat yang mana. Kita jadi pengen berkaca ke diri kita, ibadah kita ini udah di level yang mana. Kan kita tahu kalau misalkan di level yang paling bawah, mungkin ibadah kita ini hanya sebatas sebagai kewajiban. Tapi kalau misalkan kita udah lebih paham lagi, kita akan tahu kalau misalkan ibadah kita ini sebagai kebutuhan kita sendiri. Tapi ternyata ada lagi tingkatan yang paling tinggi yang kayak cerita Imam tadi, tingkatan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika menjadikan ibadah ini sebagai tempat, sebagai wadah untuk mensyukuri kehidupan dia sendiri. Jadi apakah kita sekarang masih di tingkatan menjadikan ibadah kita ini kewajiban, atau kita udah menjadikan ibadah kita kebutuhan? Luar biasa kalau kita udah bisa menjadikan ibadah kita kebutuhan. Rasanya kita kecanduan banget pengen ibadah nih. Rasanya kita pengen terus-terusan ibadah karena kita butuh. Tapi lebih luar biasanya lagi kalau kita menjadikan ibadah kita ini sebagai tempat kita untuk bersyukur, sebagai bentuk kesyukuran kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing Ada dan tambahan dikit. tanya jawab, ini Imam mau ada tambahan lagi. Ya, Silakan, Mam. coba mau tanya deh sama teman-teman. Mungkin sekalian dijawab ya. Teman-teman tahu kisah tentang ada apa ya, seorang apa ya, bahasanya wanita malam atau wanita yang dia kehidupannya itu apa ya, ya tahulah wanita malam gitu ya. Nah, terus dia itu dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Tahu kan ya? Tahu kan ya? Nah, coba mau nanya deh sama teman-teman. Kenapa kok cuman gara-gara ngasih minum seekor anjing itu bisa masuk ke dalam surga? Karena Iya, sifat rahmannya Allah kali ya. Karena Sifat rahmannya Allah. sifat rahmannya Allah. Oke, ada lagi yang lain? Karena niatnya nggak sih? Hatinya. Karena niatnya. Oke. Ada lagi yang lain? Karena niatnya nih Mbak Indah juga. Ada lagi? Ayo, ada yang mau ngasih pendapat lagi? boleh Kan tulis di kolom chat kalau yang malu. iya, boleh. Iya, kalau nggak mau Jadi ini tulis di kolom ini chat. kisahnya viral, ini kisahnya lumayan viral juga. Dulu Viral ada banget tuh. seorang wanita pezina, dia Iya, memberi betina. minum seekor anjing. Jadi wanitanya ini buruk, hina. Kemudian hewan yang diberikan minumnya ini hewan yang hina, mungkin anjing. Kemudian tempat wadah untuk memberi minumnya ini tempat yang hina juga, dari sepatu dia, tempat yang diinjak-injak. Tapi karena perbuatannya itu, dia bisa masuk surganya Allah karena satu perbuatannya itu. Nah, kenapa? Ayo, mana lagi nih? Baru satu aja di kolom chat ya? Apa? Mana Halo? coba Halo, tak ada cek. lagi? Karena Karena niatnya. niatnya ada yang jawab nih di chat. Karena Apakah karena niatnya. niatnya, Mem? Nah, jadi dia itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesucian hatinya dalam memberikan air ke anjing tersebut. Dia tahu dia hina. Dia tahu kalau misalkan apa ya? Dia itu buruk. Bahkan ketika gini lah, suatu hal yang buruk ketika pengen ngelakuin hal yang baik pasti perlu yang namanya perjuangan dalam hatinya itu yang berantem. Dalam hatinya itu pasti berantem. Ini aduh, masa iya
saya yang udah buruk kayak gini masih minum anjing buat apa gitu ya kan, kalau misalnya mikir buat apa gitu, buat apa, tapi karena ketulusan hatinya, karena eh, bersih hatinya dari segala hal yang dia anggap mungkin apa ya, yang membebani dirinya, kayak buat apa ngasih minum anjing, buat, atau mungkin dia kan eh, anjing dan saya buat apa gitu kan. Nah, karena dia tanpa ada alasan, bersihnya niat dia, bersihnya hati dia dalam melakukan itu, akhirnya Allah kasih ganjaran dia surga itu. Dan apalagi kita, bukan apalagi kita ya maksudnya, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan kita, bukan berarti kita udah kita buruk aja terus ntar ngasih minum anjing habis itu masuk surga, nggak gitu ya, maksudnya nggak kayak gitu. Tapi ini sebagai permisalahan kalau misalkan kita harus memperbaiki niat dan hati kita gitu. Oke, boleh dilanjut Pak? Iya, benar banget. Malah kadang kalau misalkan kita ngerasa hati kita nih mudah tergoda, padahal setan tuh masih ngegodanya di lapisan terluar hati kita. Di hati kita yang terdalam itu, kata Imam tadi, itu ada fitrah kebaikan yang emang nggak bisa ditunggu sama setan. Kan setan tuh ngegoda cuman sampai tingkatan sudur. Kadang kalau kita lihat di bahasa Arab kan ada beberapa arti hati. Tapi sebenarnya beda-beda itu lapisannya. Ada sudur, sudurnya yang di surat An-Nas tuh. Alazi waswisu fi sudurinas, setan itu membisikkan, menggoda, cuman di dada manusia, hati manusia lapisan terluar dada. Kayak misalkan lu lagi puasa, kemudian temen lu ngegoda, makan bakso yuk siang-siang. Nah itu, atau enggak, jangan itu masih baik dah. Kalau misalkan kita digoda buat makan bakso, ada ikhtiar buat menyenangkan temen. Misalkan kita diajak ke masjid, tapi ada temen yang udahlah kita main PS aja, yang receh-receh itu masih di tingkatan sudur. Padahal di dalamnya sudur, di belakangnya masih ada kolab. Bahkan di dalamnya lagi masih ada fuad, di dalamnya lagi masih ada lub. Nah itu semakin dalamnya itu, fitrah cahaya yang diberikan Tuhan itu hanya kebaikan doang. Jadi kalau kita masih ngerasa tergoda secara eksternal, itu secara tergodanya cuma tergoda di tingkatan sudur. Kalau kolab mungkin bisa terbolak-balik karena internal kita. Tapi kalau kita kayak nyalahin, ini aku berbuat keburukan karena emang lingkungannya aja suka ngegoda kayak gini. Iya, bener. Cuman itu cuma di tingkatan paling luar hati kita loh. Aslinya fitrah hati kita ini, kebaikan dalam hati kita ini murni dari Tuhan. Maka yang perlu disadarin adalah kesadaran atas kemurnian hati kita ini. Nggak perlu kita cari lagi keikhlasan, nggak perlu kita cari lagi kemurnian hati kita, karena sejatinya itu udah ada di dalam. Tinggal kita menyadarinya itu kayak gimana. Betul banget. Setelah ini silakan teman-teman, tadi aku mau coba buka-buka slide dulu nih. Apa di HP aku doang nggak bisa? Atau di HP kalian nggak bisa juga ya? Oh tuh, Imam ternyata nyiapin apa? ini nggak? Apa namanya? Rangkuman pertanyaan yang di slide dulu. Oh, bentar ya. Belum sempat Coba buka deh. sih. Dari tadi prepare ini. Soalnya di HP aku nggak bisa nih. Coba teman-teman bisa nggak buka yang slide dulu nih? Siapa tahu aja ada yang udah ngedrop Nggak pertanyaan di sini. bisa. Kayaknya Nggak Aku bisa dari juga tadi ya? nggak bisa buka Slido. kayaknya yang paham Wah Haidar ya. sama berarti kita. Dikiranya nih gara-gara HP gue yang murah aja. Nggak bisa. Eh, Ternyata pada nggak bisa juga. mungkin secara langsung aja kali ya kalau Kata ada. Kak Haidar tadi dari event-event gitu aku nggak ngerti. Iya. Tulisannya gitu ya. Sorry, there is not such event active right now ya. Oke, mungkin langsung aja. Boleh teman-teman yang mau sharing dulu, kita jangan Q&A dulu. Yang mau sharing atau punya pengalaman menarik seputar materi yang emang lagi Imam sampaikan ini. Atau selain dari itu, menyinggung tipis-tipis keluar dari materi ini juga nggak apa-apa. Silakan boleh open on mic-nya atau tulis di kolom chat. Yuk, yang Ya, beli silakan. bakso angkat tangan sih. Jadi hati kita ini bukan ke tukang bakso ya, Mem. Harusnya. Yang bakso ya. Harusnya kalau kita bingung nih jangan ke tukang bakso malah, Mem. Iya, betul. Kalau bingung harusnya ngapain dong, Mem? Kita kalau bingung, kita mikirin dia, habis itu kita chat dia, habis itu kita datang ke rumahnya. Iya. Emang kalau cara ngechat Allah itu gimana, Mem?
kita bisa doa, kita bisa lewat doa gitu, doa yang khusyuk. Habis itu kalau misalkan mikirin ya kita setiap hari misalkan pagi-pagi buka ada sinar matahari pagi, alhamdulillah ya Allah terima kasih yang sudah diberi kesehatan gitu sampai pagi ini. Ayo 3 Iya, orang pertama yang mau sharing. ada kayak gini biasanya emang harus dipalahin. Kalau nggak ada yang duluan nih, pada malu-malu kucing. Lewat Dan kolom chat juga nggak apa-apa. ya kadang-kadang tuh apa yang teman-teman rasain itu lagi jadi permasalahan teman-teman yang lain loh, gitu. Oh, iya betul banget. Kadang bukan Dan kebaikan kadang kita sih, yang saling ini berapa kalau bahasa Iqbal tuh saling bertaut. Kadang permasalahan kita ini juga resonansi. saling bertaut ya, saling bereskalasi. Kadang permasalahan kita ini juga saling bertaut. Tapi bener banget, Mem. Eh, cara mengoptimalisasi zikrullah itu, mengingat Allah itu cara terbaiknya dioptimalkan melalui lisan. Kayak tadi kalau kita ngeliat dari pagi ngucapin alhamdulillah. Bahkan kan ada di kitabnya ada babnya khusus tuh. Apa? Betul. Zikru apa? Bab apa ya? Muhtasar zikir, muhtasar bi ahrufin mimma ja'a. Apa ya lupa. Pokoknya ada zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu 24 jam yang sering kita baca tuh. Yang apa namanya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bil azim, terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu zikir-zikir yang enggak terikat oleh waktu 24 jam. Dan itu benar-benar bisa mengoptimalkan kita. Emang sejatinya dari Allah, dari hati untuk mengingat Allah. Tapi dioptimalisasinya itu paling enak itu melalui lisan. Nah, itu ada yang Ada nih di komen nih. Manggil ya Allah, istighfar itu termasuk miskal Allah. Menurut Ustaz Hidayah. Kajian tadi sore. Wah, ada kajian tadi sore di mana nih, Mbak Siti? Ada kajian di mana tadi sore, Ustaz Adi Hidayat? Beliau bukannya lagi tur ke kota-kota ya? ayo Di YouTube. di Oh, di YouTube. YouTube. Ya, nggak Bagus. apa, nggak apa. Ayo teman-teman mungkin ada, kalau enggak mungkin masuk ke pertanyaan kali ya. Ini nggak ada, satu deh, 1, 2, 3 gitu. Ada, tungguin aja. Iya, Muti maunya nanya. Muti ini sebenarnya banyak pengen sharing nih. Cuma dia pura-pura nanya aja, ntar dia yang jawab sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi, nih kata Ustaz Hidayat yang tadi, manggil Allah itu termasuk, manggil Allah, istighfar itu termasuk miskolnya Allah. Makanya kita harus emang sering-sering mengistighfari istighfar kita. Makanya pertama kali kita selesai sholat nih, yang dibaca istighfar, karena mungkin dalam sholat kita ini, yang harusnya kita nginget Allah, malah kita kagak inget Allah. Mungkin istighfar kita ini, istighfar yang cuma main-main kepada Allah. Istighfar niatnya harusnya emang minta ampunan kepada Allah, biar ingat Allah, tapi istighfarnya cuma sebatas di lisan doang. Maka kita memang harus sering-sering mengistighfari istighfar kita. Itu kata Ustadz Fakhrudin Faiz. Gimana, ada nggak? Ada yang mau sharing tambahan lagi? Kalau Tulis nggak ada aja yang di kolom lain, chat. mau nanya ini, balik nanya nih ke teman-teman. Oh, Imem mau nanya Imem. Coba mau nanya, di sini siapa yang takut Palestina merdeka? Siapa yang Iya. takut Palestina merdeka? Siapa yang takut Palestina merdeka? Coba tulis. Yang nggak takut tulis di kolom chat. Yang nggak ngetik berarti dia takut. Pasti takut kiamat ya. Kan itu Iya. kiamat kan. Oh wajib merdeka. Wah, mantap Mbak Nurul. Tapi nggak boleh takut apa? Kan habis itu berarti bener lagi tanda-tanda kiamat sudah dekat berarti. Kalau misalkan Palestina merdeka. Jangan nggak boleh takut. Gue takut merdeka tapi sisi lain merdeka harus. Oh, ini ada dua sisi hatinya. Takut merdeka tapi harus merdeka juga. Oh, di Mbak Siti berarti mengungkapkan isi hatinya. Ada lagi yang lain? Kak, gimana pendapat kakak tentang doa minta hajat yang baca Al-Fatihah 12 kali, baca Al-Fatihah 5 kali? Ini mulai langsung pertanyaan, berarti boleh tuh. Gimana? Belum. Berarti Wah, belum ini mereka pun dijawab udah juga nih. banyak banget tanda-tanda kayak kiamat. Betul.
Harus merdeka, mantap. Emang gimana, Mem? Harusnya Ya, gimana, jadi Mem? banyak banyak apa sempat ngelihat ya di kolom-kolom chat. Jujur banget nih dari aku pribadi pertama kali ngelihat Palestina ada kabar-kabar pengen merdeka ya itu mikir ya Allah dalam hati langsung berpikir ya Allah aduh kok cepet banget ya udah mau merdeka belum siap gitu jangan dulu deh pertama kali kayak gitu nah habis itu di video kedua video ketiga coba ngelihat kolom chat ngelihat kolom komen di IG tuh FG lah Faril itu mereka yang takut Palestina merdeka berarti mereka yang mencintai dunia wah langsung habis itu wah jadi nggak boleh kalau kayak gini kepercayaan kita tentang hari akhir berarti udah mulai goyang nah itu nggak boleh ya teman-temannya itu hal kecil tapi itu bisa merembet ke akidah nanti jangan sampai kita salah tafsir gitu salah ambil pilihan juga bahasanya harus merdeka harus banget harus ya Allah semoga Allah kasih waktu cepatnya oke Kalau yang setengah-setengah gitu boleh nggak? Yang masih agak takut dikit. Kan kalau gue belum bener-bener banget, Mem. Masih belum bener-bener inian kenapa apa yang masih melepaskan dikejar dunia gitu. apa Berarti yang kalau gue masih dikejar takut, dunia kalau gue masih takut Palestina merdeka dikit, tapi pengen Palestina merdeka, kayak Mbak siapa deh ini? ya Mbak Siti halo Heider sudah balik lagi ya Dar gimana Gimana? Boleh pendapat nggak, Mem? coba Haidar gimana pendapat MP tentang aneh takut deh kalau Palestina merdeka ntar kiamat Itu pembahasan kayak dari gue SD deh udah ada kayak gitu. Dari gue TK Iya. juga kayaknya. Ini kalau gua nggak salah ya, ini kalau gua nggak salah kan tanda-tanda kiamat nggak cuma Palestina merdeka. Ya udah merdeka aja dulu. Lagian juga misalkan Dajjal udah turun, misalkan ya Dajjal udah turun, terus nanti Nabi Isa turun, terus kan nanti fight tuh ya, fight match. iya Apa sih? Ya gitulah ya, baku hantam tuh Mbak kan. Nurul ngasih jempol tuh Iya tuh, baku hantam tuh kan. Nah, tapi kan setelah nanti Nabi Isa menang, akan ada satu masa kejayaan dulu kan, nggak ujuk-ujuk kiamat kan. Iya. Ya, lu masih bisa lah punya cucu, Iya. gitu. Udah nggak usah takut-takut, lu masih bisa lah punya cucu. Tapi kayaknya Imam tuh syahid deh pas perang itu. Enggak, kayaknya imam, nggak boleh kayak gitu. Lah, gue doain Nggak syahid apa-apa sih, nggak Syahid, boleh. nggak apa-apa. Enggak, imam kan sampai hari kiamat merasakan nanti fogging seluruh dunia. Ya intinya itulah, nggak usah takut Palestina merdeka terus kiamat, masih lama. Iya, Matchnya masih berlangsung lama. Ini udah kemarau kan, nih udah panjang, udah tanda-tanda dah. Liga-liga Arab udah bisa beli pemain kelas dunia itu udah tanda-tanda kiamat. emang iya. Iya, orang-orang para penggembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunan. Penggembala domba tuh ini ternyata artinya adalah orang-orang Jazirah Arab yang dulu menggembala domba, sekarang nanti di akhir zaman itu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan gitu. Ya kayak bangunan yang ngalahin tingginya 165 apa namanya? Burj Khalifa. Itu kan di Arab sono. Dulunya dia penggembala kambing. Tapi di Burj Khalifa nggak ada masjid ya. Tapi Ya, nggak tapi ada atasnya tulisan bukan masjid. 165-nya Atasnya gitu bukan aja. masjid. Atasnya bukan masjid. Jadi ini alasan lu buru-buru nikah ini ada? Iya, biar seenggaknya punya cucu gitu. Yus. Cuma masalahnya belum ada yang nyangkut, itu aja. Yang harus konsultasi ke Imam kalau itu mah. Iya, gue udah nyebar pukat harimau, tetap aja nggak ada yang nyangkut. Udah nyebar pukat harimau gue di jalanan. Oke, kita lanjut. Ini karena udah nggak ada yang mau sharing lagi, kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi tadi slide-nya nggak bisa ya, Dar? Nggak tahu Oh kenapa gitu. tulisannya. Gua nggak ngerti juga. Tapi Mbak Novi juga nggak ngerti. Suruh ada tulisan-tulisan apa ya? Belum ada eventnya atau apa gitu. Mungkin sekarang yang mau nanya, langsung aja. Silakan nanya secara lisan atau nulis di kolom chat.
kita buka buat 3 orang dulu deh kalau waktunya masih cukup. Lanjut. Silakan ada. Ada tuh dari Vicky Lutfia. Oh iya Kak, betul. Di chat tadi belum ada. terlewat ya. Makasih diingetin. Mana tadi? Oh, ini menarik nih. Kak, gimana pendapat kakak tentang doa minta hajat Lu yang kok bacaannya itu? langkahi gue Dar, ini bagian MC nih, Oh iya, membaca tadi chat. lu tadi nge-freeze. Bacain Dar, lanjutin. Oh, lanjutin. Kak, gimana pendapat kakak tentang doa minta hajat yang bacaannya Al-Fatihah 14 kali, Al-Waqiah 5 kali, dan lain-lain? Imam bisa gak jawab? Oke. Bismillah, ya Allah, Bismillah. Ya Allah, semoga yang ini jawabannya dari selama ini hal yang udah aku pelajarin ya. Jadi setahu diri aku nih, bukan bukan pasti jawaban yang pasti benar gitu. Setahu aku. Jadi selama selama hal yang kita lakukan itu masih baik, itu nggak apa-apa gitu. Dan pertanyaannya, ini kamu tahu dari mana nih? Gitu. Dan dari siapa? Ketentuan harus 14 kali dan harus 5 kali gitu. Itu harus apa gimana tuh? Dari teman. Nah, tanya dulu ke temannya tuh. Kamu dari siapa? Gitu. Kamu dari siapa? Kalau masih dari alim ulama, kalau diri aku pribadi, kalau misalnya dari alim ulama yang notabene apa ya bahasanya ya? Sudah, kalau bahasa kita tuh sudah terverifikasi kesolehannya gitu loh. Itu nggak apa-apa kalau misalkan mau diikutin. Gitu. Kalau mau diikutin nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman, dari Haidar Faruk atau mungkin teman-teman akhwat yang lain yang mengasih pandangan nggak apa-apa boleh. Gimana? Yang lain ada yang mau nambahin? Gue pernah ngobrol ini sama Zahron. Jadi gue Zahron. punya teman namanya Zahron. Dia Oke. kuliah di Al-Azhar, Mesir. Ada beberapa poin sebetulnya. Dan sebetulnya gini, sebetulnya pertanyaan kayak gini itu alangkah lebih baiknya ditanya ke yang lebih berilmu, gitu ya Mam ya. Prinsipnya itu. Betul, Pertanyaan betul. yang seperti ini karena ini konteksnya adalah antara boleh atau tidak. Nah, ini sekalian aku edukasi terkait next level deh. Jadi teman-teman, di next level circle itu kita sebetulnya boleh bertanya apa saja, tapi untuk pertanyaan yang jawabannya itu boleh atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk, itu alangkah lebih baiknya kita tanyakan ke yang lebih memahami, para asatid kita, karena itu nanti akan jadi interpretasi, oh ini boleh, oh ini enggak gitu. Betul. Nah, di next level circle kita berusaha supaya pertanyaannya bukan yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena udah ada pertanyaan, kita coba ini ya, diskusi sedikit aja. Aku pernah ngobrol sama temanku yang dia kuliahnya di Azhar. Memang hal tersebut tuh hal yang ada dalam ajaran agama kita, amalan yang bersanad gitu. Amalan yang bersanad. Tapi jauh sebelum itu, alangkah baiknya yang didekatkan itu antara kamu sama Allahnya, bukan masalah ini harus 14 kali, ini harus 15 kali, bukan di situnya. Gitu. Bukan di situnya. Tapi yang lebih diutamakan adalah kedekatan kamu dengan Allah tadi, istiqdorul qalb lah, eh, apa namanya? Rukun Islamnya lah, rukun imannya lah, udah itunya dulu. Bukan udah itunya dulu ya, cuma maksudnya itu dulu yang didahulukan, baru kita belajar yang lainnya. Karena kalau misalkan belajar yang lainnya dulu, tapi sedangkan ininya belum kuat, mohon maaf, ada kasusnya dia tuh jadinya malah hilang orientasi terhadap Islam karena menggantungkan terhadap amal bukan kepada Allahnya.
gitu. Tapi hal ini bukannya salah, benar ada, cuma perlu dipastikan kita mendahulukan dulu kedekatan kita kepada Allah lewat rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau yang kayak gini, selama sanatnya itu jelas siapa yang mengungkapkan, maka nggak apa-apa, jalani aja. Cuma sambil menjalani, jangan menjalani atas nama beliau. Tapi memang kamu dekat sama Allah. Contohnya gini ya, aku pernah memperhatikan salah satu kontennya Ustadz Syekh Asim. Mungkin teman-teman tahu ya Syekh Asim yang dari luar negeri, Syekh Asim. Beliau tuh pernah menyampaikan kalau kamu pengen permasalahan kamu selesai dari masalah-masalah yang besar, eh, beliau pernah menyampaikan bacanya itu Al-Insyirah 11 kali, Ad-Duha 11 kali dan ditutup dengan Al-Insyirah 1 kali. Nah, ketentuan 11 dan 1 itu kan aku nggak tahu dari mana asal dalilnya, tapi Syekh Asim menyampaikan hal tersebut. Aku pernah coba mempraktekkan, tapi bukan karena Syekh Asim yang berkata hal tersebut, tapi oh ini eh, apa namanya ayat-ayatnya juga ayat-ayat yang baik, memang terkait dengan kelegaan hati dan sambil bacanya aku sambil mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya serta-merta karena Syekh Asim yang menyebutkan hal tersebut, tapi karena emang mau bertakarub kepada Allah gitu. Tapi ini jangan diambil kesimpulan ya. Lebih baiknya kita tanyakan ke yang lebih memahami. Izin nanya tentang musafir jadi jarang. Oh, ini beda pertanyaan ya. Nah, aku mau kenalin sedikit lagi tentang Next Level Circle. Coba aku tanya ke kalian semuanya. Kalau kalian ditanya sama teman kamu, apa hukumnya meninggalkan sholat? Kalian jawab apa? Sok. Mau pakai chat, mau pakai mic, silakan. Apa hukumnya kalau ada teman nanya, apa hukumnya meninggalkan sholat secara sengaja? Jawabannya apa? Sok, silakan jawab. Kalau ada yang tahu jawabannya versi Next Level Circle juga nggak apa-apa. Berarti dia pemain lama. Dan kalau nggak ada yang tahu nanti yang jawab imam ya. Iya, tergantung kenapa ninggalinnya uzur apanya Kak. Oke. Nggak, dia nggak ngomong apa-apa. Yang penting dia cuma ninggalin sholat secara sengaja. Nggak usah nambah-nambahin gua jadi harus bikin kasus deh. Pokoknya dia cuma nanya kayak gitu doang. Secara diqah Syafi'i dibunuh hukumnya seperti murtad. Oke. Nah ini kan gue nggak paham nih sampai situ-situ nih. Mantap nih, mantap nih. Bunuh dia. Apalagi? Udah? Kalau nggak ada imam yang harus jawab Apa apa? ini Masih ingat? takut-takut jawabnya? Apa jawab aja Neng? Dosa. Oke. Oke. Itu alhamdulillah. Itu aku nggak bisa memutuskan mana yang benar mana yang salah. Bukan aku nggak bisa ngomong mana yang benar mana yang salah. Tapi ini karena kita lagi memperkenalkan komunitas ya, memperkenalkan Next Level Circle. Kalau di Next Level Circle ketika ditanya, contoh, Mam, apa sih Mam hukumnya meninggalkan sholat secara sengaja? Hukumnya adalah kita pegang tangannya, kita tarik orangnya, kita ajak ke masjid. Nah, gitu. Jadi itu model pertanyaan dan jawaban yang akan kamu temukan di Next Level Circle. Gitu. Jadi jangan harap dapat fatwa deh di Next Level Circle, nggak bisa deh ngasih kayak gitu. Jangan, oke? Lu kalau mau nanya bener apa salah, kalau nanya ini baik apa enggak, lu jangan nanya ke gua, ke Imam, ke Faruk, ke Iqbal, jangan. Apalagi ke Muti, jangan. Oke, jangan. Apalagi lagi awat level up, lu tanya kayak gitu, jangan. Oke. Tapi kalau nanyanya kayak gitu, di Next Level Circle akan dijawab, pegang tangannya, tarik orangnya, ajak dia ke masjid untuk sholat. Nah, semoga dengan gambaran kayak gini, teman-teman jadi mengenal nih, Next Level Circle itu kayak gimana. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rehal. Izinannya tentang musafir. Jadi jadi jarak rumah aku ke kampus 8 jam dan aku berangkat hari Jumat. Aku masuk kuliahnya di hari Sabtu. Nah, saat di kampus, apakah aku tetap sholat jamak qashar atau sholat seperti biasa ketika sholat sendiri?
Lalu aku selesai kuliah lanjut pulang ke rumah dengan jarak tempuh yang sama 8 jam. Dan ketika sholat berjamaah, apakah aku tetap mengikuti sholat jamaah terus ditambah sholat 2 rakaat untuk jamaah kosornya? Boleh penjelasannya? Ntar dulu. Masih belum terlalu paham intinya. Jadi intinya boleh sholat jamaah kosor ketika berpergian atau gimana ya? Intinya jarak dari rumah dia ke kampus itu 8 jam. Jaraknya 8 jam, ya kan? Intinya dia ke kampus tuh hari Sabtu. Intinya dia kampus hari Sabtu. Nggak, intinya dia dia jarak ke kampus 8 jam, ya kan? Kalau kecepatan jalan motornya adalah 30 sampai 60 kilometer per jam, berapa waktu yang Apakah dia butuhkan waktu yang untuk harus sholat? dibutuhkan? Pakai JKW nih. Astagfirullah. Bercanda, mulu bercanda. Maaf ya Mbak Rehal ya, kamu pasti tidak menyangka pertanyaannya akan dijawab seperti ini kan? Mohon maaf kalau kecewa nggak apa-apa, silakan live duluan. Enggak, bercanda. Padahal udah pakai avatar ini loh. Avatarnya Bear. Mbak Rehal udah, alhamdulillah dijawab. Ya, begini jawabannya. Aduh. Kalau Mbak Rehal selama ini gimana Mbak? Jama? Halo Mbak Rehal? Biasanya kalau kita bingung jawabnya gimana, kita balikin. Selama ini gimana? Mbak Rehal selama ini gimana Mbak? Iya, kadang jama, kadang ikut sholat jamaah. Ya udah lanjutin aja Mbak, bagus. Enggak, intinya gimana sih? Barel nih masih bingung antara Intinya lebih baik gini Mbak, kalau pijama saran aku atau Mbak, nih ini gini Rick, ini gue dapat nih jawabannya. Gini Mbak Rehal, kata aku mah ya itu Imam udah ketawa, Imam jangan ketawa, Imam bikin gue ketawa. Kalau kata aku ya Mbak, cepat selesai kuliahnya biar nggak usah 8 jam ke kampus. Kata gue mah cepet selesai kuliahnya biar nggak usah 8 jam ke kampus. Lagi lu ke kampus 8 jam, udah kayak mau mudik lu ke kampus 8 jam. Iya. Pokoknya Mbak Rehal setiap hari Sabtu via Manila. Tas dulu Mem. Oke. LSPR dong, nggak ada ke kampus-kampus Iya, ya. LSPR aja nggak usah ada kampus-kampus. Ya udah gitu ya Mbak. Lanjut. Heeh. Terima kasih sangat menjawab. Minggu depan Ya. skip terus detak deh kayaknya. Enggak, minggu depan dia nggak mau nanya lagi. Ya udah, terima kasih ya Mbak Rehal udah menambah masalah dalam kehidupan kita. Oke. Boleh dilanjut, Faruk. Baik, ada lagi nggak nih? Tadi tuh Muti katanya mau nanya. Oh iya, Muti nih. Orang ketiga berarti nih, lepas. Kayaknya ini semua perempuan yang hadir di sini nih, akhwat yang hadir tuh semua ditampung sama Muti pertanyaannya tuh. Betul. Jadi Ya pas dia memang akhwat level up nih, mereka udah nampung ke Muti dulu ya. betul. Jadi Muti ini curugnya pertanyaan para cewek, Sang penampung. sang penampung. Gue pengen datang Kan udah sang keburu penampung. ngakak duluan suasananya. Oh, tadi pengen nanya yang haru-haru ya? Jangan. Ini mau ini yang Jangan mau nanya yang dramatik haru-haru di sini, jangan yang pertanyaannya. haru-haru. Ih, Lu kalau mau haru-haru ke kajiannya Ustadz Hanan, nanti ada muhasabah di akhirnya tuh baru haru. ini nggak Kalau jadi kesini jangan. nanya. Enggak, Iya. bercanda. Boleh. Silakan Ingat Ibu sih. Muti. Bismillah. Tadi ada yang menarik sih yang jadi reminder buat aku sendiri gitu. Pas Imam bilang mention al-Ma'arij ya tadi yang sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Terus tadi kayaknya aku sempet baca in English tuh bahkan anxiety gitu ya. Wah, ternyata emang kita secara natural gitu emang udah bukan natural, mungkin secara fitrah atau gimana aku nggak ngerti. Itu udah diciptakan keluh kesah. Nah, sebenarnya sampai batasan apa sih kita masih dianggap wajar dalam berkeluh kesah dan how to release yang benar gitu, yang masih dalam jalurnya. Aduh, kenapa sih bukan males. Ini perlu kita jawab pakai bercanda tahu. Kak Haidar sama Kak Imam lagi telepati itu pada merem-merem gitu. Itu lagi nahan ketawa.
Pokoknya kalau ngeliat muka Imam dikit tuh pengen ketawa rasanya. Salah. Gue lagi nunggu tiba-tiba ada Ilmi Hatta kalau nggak Iqbal. Nah, Ini gue lagi ngechat Iqbal malah. Bal, Gece Bal, masuk Bal. Harusnya MC-nya dia emang nih. boleh diem aja ya. Tadi gimana? Gimana? Nggak tahu kok. Jadi batas dari anxiety itu sejauh mana gitu ya. Terus gimana cara kita ngerilis kalau misalkan kita anxiety. Duh, Dar, anxiety artinya apa, Dar? Allahu Akbar, Perasaan anxiety cemas. itu Iya, cemas. tadi yang berkeluh kesah gitu kan kayaknya kita mungkin perempuan sih lebih manusia kayak gampang banget gitu kan berkeluh kesah kayak sedikit ini apa itu kayak ngeluh gitu bawaannya. Manusia Atau itu fitrahnya berkeluh kesah, kata Muti. Nah, apakah ada batasannya sampai di mana kita boleh berkeluh kesah? Ya. Atau kita lost bisa berkeluh kesah? Eh, Karena kita udah disebut sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah. Oke. Sebelumnya nanti mohon dibantu ya, Haidar dan Faruk. Ya, jadi kalau misalkan dari aku pribadi, Muti ya. Jadi dari yang aku tahu, ketika kita menghadapi sesuatu hal, misalkan anxiety-nya karena apa sih? Coba kasih satu contoh deh. Eh, ini sih tadi lebih ke keluh kesah gitu misalnya kayak let's say kita dihadapkan suatu persoalan tapi itu masih kita langsung aja ngeluh gitu itu kan sometimes kita lupa gitu bahwasannya kita sebenarnya harus menghadirkan Allah dalam setiap pekerjaan kita kan tapi kita justru mungkin lebih banyak ngeluhnya gitu. Oke. Nah, yang pertama kayaknya ini pernah dibahas beberapa pertemuan yang udah lalu banget. Kalau nggak salah kalau Faruk Hati masih dan masih ingat tentang kita ini lilah atau lelah gitu. Kalau masih ingat ya, kalau masih pada ingat lilah atau lelah. Nah, jadi kita menghadapi satu hal itu kan memang pasti nanti ada dua respon. Nah, jadi setiap kita tuh kalau menghadapi masalah ada dua respon. Responnya akan baik. Ya, bagus. Haidar, atau kasih informasi terus ke gue ya. Responnya itu baik, habis itu atau responnya itu buruk. Nah, jadi sebelum kita merespon, kita diusahain atau dibiasain yang namanya kasih jeda dulu. Jadi kasih jeda dulu. Kita tahu dulu nih, sekarang kita tuh lagi capek, terus lagi misalkan lagi capek banget ya, terus habis itu pengen berkeluh kesah gitu ya misalkan. Nah, yang paling benar itu pertama jangan sampai terucap nih di lisan dulu. Jadi ya utamanya dengan istighfar mungkin ya atau mungkin baca lafaz-lafaz yang sekiranya bisa bikin hati kita tenang. Nah, anxiety atau misalkan berkeluh kesah itu kan datang ketika hatinya nggak tenang gitu kan. Hati kita tuh nggak tenang, banyak hal-hal yang kita tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Yang pertama itu, yang kedua itu kita nggak paham apa yang terjadi, akhirnya kita berkecimpung atau berperang di pikiran sendiri gitu. Kayak misalkan, aduh ini tugas belum selesai, ini belum ini. Nah, coba kita rentetin dulu satu-satu. Nah, jadi gitu. Sebelum kita ngambil dua respon ini, antara dua respon ini, baik atau buruk, jeda sekiranya ada sebuah penelitian itu hitung sampai 10 kalau nggak salah, atau ya 10 detik, atau sampai 15 detik, diam dulu, ambil napas, terus baru cari tahu sekarang itu hati ini atau diri ini itu lagi kenapa. Habis itu gimana langkah ke depannya yang baiknya tuh setelah tahu responnya, setelah tahu kejadian yang terjadi, setelah tahu hal yang terjadi gitu. Jadi jangan langsung ditanggepin. Nah, itu butuh pembiasaan. Misalkan, ini kok banyak banget tugas ya. Aduh, bentar. Duduk dulu, diam, terus baru rentetin tugasnya apa aja. Jangan langsung langsung kita kerjain gini. Coba diam dulu, ambil beberapa detik, tarik nafas gitu ya. Rafatin mungkin kalimat-kalimat thayyibah gitu supaya lebih enak juga. Habis itu baru mulai kerja, baru mulai diselesaikan satu-satu, baru mulai dihadapin gitu sih kalau dari yang aku tahu, dari yang aku pernah alami juga. Gimana
Tidak menjawab? Tangan. Dia Gue mah udah serius. udah serius ya? Gue udah serius Udah di serius akhir apa? gimana tidak menjawab. Sampai marah. Ya, begitu. Oke, thank you, Mam. Ini Allahu Akbar. Lidah Karena udah nyiapin ada nih, tapi bagus sih. Thank you so much. Sih. Udah bagus berarti udahlah nggak usah nambahin. Kayaknya lu udah nyiapin nih, Dan. Mungkin sedikit saja menambahkan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gue udah ketawa. Yang pertama, tadi gue menangkap ada dua kata yang berbeda sebetulnya ketika lo mengartikan anxiety itu sendiri. Yang pertama ada anxiety, it means cemas, tapi ada anxiety, it means tadi keluh kesah. keluh kesah. Nah, ini dua hal yang berbeda. Prinsipnya, ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, cara kita menyelesaikannya adalah mendefinisikan permasalahannya. Jadi, seringkali kita itu merasa ada masalah. Sebenarnya nggak besar, tapi karena kita tidak bisa mendefinisikan masalahnya apa, akhirnya seakan-akan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, gue meyakini ternyata betul bahwa Allah itu menghadirkan masalah yang berbeda-beda kepada hambanya. Alhamdulillah, gue bukan orang yang sulit untuk mendefinisikan masalah. Dalam artian, kayaknya Allah menguji gue di hal yang lain gitu, bukan di apa ya, pola pikir atau ya itulah. Nah, tapi pada akhirnya ini mengantarkan gue pada gue akan respect kepada setiap masalah apapun yang orang lain itu rasakan. Termasuk tadi, misalkan anxiety tadi. Tapi, balik lagi ke yang pertama, satu definisikan dulu permasalahannya itu apa. Jangan-jangan bukan anxiety masalahnya. Jangan-jangan karena lu habis belanja banyak, ternyata lu ditipu. Misalkan nih, Apa ya? lu beli thrifting Siapa? sepatu, habis hampir 500-an lebih ke atas, ternyata ditipu. Nah, hal itu yang akhirnya bikin masalah-masalah yang lain tuh kayak lu nyalain masalah yang lain padahal masalah lu tuh datang dari yang lain gitu. Jadi yang pertama tuh definisikan dulu permasalahannya. Nah, kalau udah lu definisikan masalahnya itu apa, step kedua adalah lu harus punya design thinking. Design thinking itu bagaimana lu mendesain pikiran lu itu ada pada posisi yang mana sih menghadapi masalah ini gitu. Kalau lu menghadirkan masalah itu sebagai suatu hal yang besar, yang momok, yang kayaknya menghentikan lu, ya udah, kayaknya nggak bakal bisa tuh lu menyelesaikan hal tersebut. Tapi ketika design thinking lu sudah diarahkan untuk, oh ini mah kayak gini doang, ini berarti kayak gini, ini kayak gini masalahnya, gue harus selesaiin ke sini dulu baru ke sini, udah selesai. Di samping itu dalil-dalil agama yang akan menguatkan, gitu. Jadi modal pertamanya adalah dalil-dalil Al-Quran, tapi tadi pola pikirnya itu juga perlu dibentuk. Gitu ya Mbak Muti. Bisa juga gue jawab bener. Jadi Oke. terima sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak, jawaban yang langsung konkret dari bapak-bapak. Iya. Terima kasih Mbak Muti atas pertanyaannya. Thank you Haidar dan Imam. Mungkin Faruk kalau mau nambah silakan. Gak usah, itu udah Kamil Syamil, udah lengkap itu. Oke teman-teman, karena kita udah di jam 22:05, maka selayaknya harus kita tutup. Karena kalau dibuka terus-menerus nggak akan ada habisnya mungkin. Nanti pertanyaannya makin random. Imam juga akan makin menunjukkan mimik-mimik lucunya. Maka untuk mengakhiri sesi kita pada malam ini, penutup terbaik adalah yang ditutup dengan doa. Silakan Imam dipimpin doanya. Fadol Imam. Sama-sama kita istighfar dulu ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi wa bini amhu wa ikafi mazidah.
Ya Rabbana kalhamdu laka syukran kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا أعوذ بك من الحن والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ada pengumuman nggak, Haidar atau yang lain sebelum kita akhiri? Memang ada Ada. pengumuman. Halo, Haidar. Halo, Dar. Halo. Dia lagi kamar mandi dia. Oh, Ada pengumuman nggak, Mem? Oke. Nah, karena insya Allah buat teman-teman yang udah daftar Next Level Vacation, coba yang masih belum daftar nih, yang masih belum daftar, ayo. Terakhir kita tunggu sampai malam ini. Malam ini kita tunggu jam 12. Ya. Jam 12. Jam 11.59 hari Selasa. Ya, kita tunggu buat teman-teman yang masih belum daftar, yang masih nunggu perizinan orang tua, yang masih bimbang kesananya naik apa, insya Allah nanti udah ada barengannya, udah ada. Nanti diatur sama Kak Aulia, nanti dibantu sama Aulia. Nah, Berapa lagi kuotanya, Mem? kuotanya, Allah, berapa ya, bentar. Oh, salah sekitar 5, itu udah. Oke, kuotanya tinggal kurang lebih 5 orang lagi untuk Next Level Vacation. 5 orang lagi ya, teman-teman, 5 orang lagi. 5 orang lagi, jangan sampai ketinggalan karena nanti kita di sana akan sama-sama bareng-bareng untuk sesi coaching yang akan dipandu nanti sama Haidar ya. Pasti nanti bakal seru banget dan ada beberapa hal yang kalian akan tahu lebih dulu kalau ikut Next Level Vacation daripada teman-teman yang lain. Gitu. Gimana, Dar? Ada tambahan lagi? Betul. Sama gue mau ngasih tahu juga, Just Day Talk besok tanggal 31 itu kita ada guest speaker. Gue nggak usah, kayaknya untuk menjelaskan beliau kebaikannya seperti apa itu terlalu banyak. Cuma intinya gue mau ngasih tahu Just Day Talk besok itu ada guest speaker. Beliau adalah tutor gue as a design thinking. Design thinking dia luar biasa, concepting dia luar biasa, dan penyampaian dakwahnya juga luar biasa. Pokoknya lu siap-siap deh Just Day Talk minggu depan tanggal 31 sama beliau. Perlu kita kasih tahu judulnya dulu nggak, Dan? Biar pada bisa nyiapin pertanyaan. Boleh nggak apa-apa. Judulnya kita kasih under title Berdamai dengan Masa Lalu. Wah. Judul minggu depan. Pikirnya bukan dari kita, tapi dari luar. Ini nggak boleh di-spill dulu ya, Dar? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting beliau teman gua aja. Katanya tutor lu, sekarang temen lu. Kadang tutor, kadang temen. Oke, dari ini ada yang kayak feedback gitu nggak? Saldo. Siapa yang ngomong saldo? Minta dibully salah ngomong di sini, siap-siap. Tandain namanya Mbak Siti. Tandain. Dia besok ini loh, under pressure loh, besok nggak mau lagi ikut Just Day Talk gara-gara ngomong saldo. Saldonya nggak bisa dibuka, Kak, jadi nggak bisa diisi. Ntar gue bukain saldo gue, lu kirimin ya. Oke, Mbak Siti. Tadi kayaknya on cam. Atau gue langsung mutung dia di pinggir kamar. Oke, ada pengumuman lagi, Dar? Udah. 5 lagi ya, berarti ya? Iya, Bang. Dar, Iya, aman kan, Dar? 5 lagi? Banyak banget. Tuh, ya teman-teman udah denger ya, banyak banget dari Haidar.
banyak ribet. Ya, sampai jam Oke, 12. kalau nggak ada lagi, maka mari kita tutup agenda kita pada malam ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa nih, bikin meet lagi setelah tanggal 28. Siap, Mbak Nurul. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Semuanya izin live. Teman, selamat beristirahat. Jangan lupa